Oke, kita sekarang masuk pada fase keempat. Fase yang terakhir, kita baru membicarakan Israel modern dan kompleksitas Sionisme dari tahun 1948 hingga sekarang. Nah, ini gongnya ya. Jadi fase keempat ini Israel modern dan kompleksitas Sionisme yang tentu saja di sini ada banyak krisisnya, mulai dari krisis Suez, Perang Sinai tahun 1956 ya itu tentu saja terjadi setelah Perang Kemerdekaan dan kemudian baru masuk Perang 6 Hari di sini. Dari Perang 6 Hari ini Israel mendapatkan kemenangan yang membuat Israel menguasai Yerusalem Timur dan mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota yang nggak terbagi. Jadi corpus separatum, ide dari PBB gagal di fase tahun 1967. Apa kemudian tanggapan dari negara-negara Arab di sekitar negara Israel modern? Ada Trinos, di situ ada KTT di Khartoum di Sudan, itu menelurkan ada Trinos, 3 kata tidak untuk menanggapi perang 6 Hari 1 September 67 di sini dan mengakhiri embargo minyak Arab yang dinyatakan selama perang 6 Hari dan menjadi akhir dari perang saudara di Yaman. Dan resolusi ini berisi 3 paragraf yang kita ketahui sebagai 3 kata tidak, trinos, antara hubungan Arab-Israel yang pada saat itu berisi tidak akan ada perdamaian, tidak akan ada pengakuan negara Israel, dan tidak akan ada perundingan dengan Israel. Belum lama setelah ini, kemudian ada perjanjian antara Israel dan Mesir di Camp David. Jadi peserta dari KTT Khartoum di sini ada yang membelot apa Mesir, yaitu siapa? Anwar Sadat. Dan kemudian persetujuan di Camp David ini menjadi kesepakatan antara Israel dan Mesir yang saat itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Menachem Begin dan Presiden Anwar Sadat, dan saat itu yang menjadi mediatornya adalah Presiden Amerika Jimmy Carter. Nah, Menachem Begin ya, Perdana Menteri di sini nanti dia punya wakil. Wakilnya siapa? Wakilnya yang tadi saya sebut namanya, Yigael Yadin. Dia menjadi wakilnya dari Perdana Menteri Menachem Begin. Terus kemudian ada perang Yom Kippur pada tahun 1973 dan perang ini berakhir dengan kekalahan negara-negara Arab. Dan di sini menjadi kekuatan baru lagi bagi Israel. Dan kemudian dari situ ada Ramat Hagolan, dataran tinggi Golan berhasil direbut oleh Israel, dan tentu saja di sini ada peran penting dari seorang spy yang legendaris yang sampai hari ini dibicarakan. Saya khusus membaca buku dari kehidupan Eli Cohen ini, bukunya saya beli di Israel, dan ada filmnya di Netflix. Bagus sekali. Dan kemudian dataran tinggi Golan ini menjadi pusat pengamatan tentara Israel. Penting sekali yang disebut dengan The Eye of Israel. Jadi di sini ada perang Yom Kippur, ada perang Lebanon tahun 82, ada konflik Intifada yang pertama tahun 93, konflik Intifada yang kedua tahun 2000 sampai 2005. Konfliknya juga di sekitar Masjidil Aqsa di situ, ada perang Lebanon yang kedua tahun 2006 dan konflik Gaza tahun 2008 sampai sekarang. Nah, ini baru di sini ini mulai berkuasanya Hamas sampai hari ini yang membuat sengsara banyak orang termasuk orang Palestina sendiri. Jadi perang Israel-Hamas itu memang dimulai sejak tahun 2008 dan puncaknya di tahun 2023 kita bersama-sama tahu di situ tanggal 7 Oktober dan terorisme yang dilakukan oleh Hamas ini kemudian diselidiki dan menjadi satu laporan investigasi yang disebut dengan, dan ini membuat status Yerusalem menjadi tidak menentu. Mengapa? Jawabannya bukan soal faktor tunggal, tapi ada kombinasi teologi politik, keamanan, dan diplomatik. Memang sejak tahun 1967, Israel memang tidak menjadikan area Masjidil Aqsa sebagai tempat ibadahnya orang Yahudi secara resmi, tetapi secara militer, kompleks Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh Israel. Kenapa kok
Israel masih mau memberikan tempat di situ walaupun dia berkuasa secara militer karena pertimbangannya Al-Aqsa sebagai situs suci ketiga di dalam agama Islam, dan jika Israel mengklaim atau mengubah statusnya menjadi milik dia dan akan dibangun Bait Allah ketiga, ini tentu saja akan menimbulkan konflik global, reaksi keras dari negara-negara Muslim. Dan Muslim tentu saja punya kekuatan di sini. Kekuatan Muslim saya pandang di sini tentu saja tidak muncul tiba-tiba, tentu saja ada Tuhan yang menghendaki demikian. Saya percaya tidak ada sesuatu yang lepas dari kendalinya, termasuk berkuasanya Muslim di dunia ini dan juga perkenan Tuhan untuk membiarkan Muslim masih memiliki kuasa pada area yang namanya Masjidil Aqsa. Sampai hari ini masih dihormati walaupun sudah ada ketegangan sana-sini ya. Nah, kenapa kok ada pertikaian Intifada kedua? Dulu ada Ariel Sharon yang pergi ke Temple Mount tahun 2000, dianggap merusak perjanjian itu, dan kemudian ada provokasi-provokasi yang menimbulkan adanya ketegangan di situ. Tapi ada poin penting yang saya ingin bicarakan di sini. Ada salah satu pemimpin Israel yang saya pandang baik. Dulu ketika Yitzhak Rabin itu berkuasa menjadi Perdana Menteri, saya masih kecil, mungkin masih SD ya, tapi saya suka membaca koran sejak SD. Dan ketika Yitzhak Rabin dari Singapura pergi ke Jakarta bertemu mungkin tidak sampai setengah jam dengan Presiden Soeharto, bagi saya saat itu memandang peristiwa itu sebagai peristiwa yang sungguh luar biasa. Ada satu peristiwa mengenai perjanjian Oslo di sini. Yitzhak Rabin bersama Simon Peres melakukan penandatanganan Oslo Accord, yang menjadi mediator saat itu adalah Presiden Bill Clinton, dan foto ini adalah foto yang sangat luar biasa sekali ya. Saya sebagai orang yang masih hijau saat itu ya, nggak ngerti apa itu sejarah Israel atau apa, tapi saya melihat foto ini bagus sehingga foto ini nempel di kepala saya sampai hari ini. Kenapa Yitzhak Rabin memilih berdamai pada akhirnya? Padahal dia adalah mantan Panglima IDF dan dia mengikuti pada 3 perang Israel yang terbesar, yaitu perang kemerdekaan yang pertama, kemudian perang 6 hari, kemudian perang Yom Kippur. Dia ketiga-tiganya itu aktif di situ dan dia panglimanya. Tetapi ada satu saat dia merasa enough is enough. Kenapa sih kita nggak bisa berdamai? Nah, kemudian ada perjanjian Oslo ditandatangani dan 2 orang yang bertikai antara Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin ini berjabat tangan. Tapi apa yang terjadi? Keinginan berdamai oleh Yitzhak Rabin itu tidak dipandang positif oleh orang-orang Yahudi yang lain, terutama yang garis keras. Ada harga yang harus dibayar. Bayangkan, orang ini adalah pahlawan Israel. Dia aktif di dalam 3 perang besar Israel, mulai perang kemerdekaan, terus kemudian perang 6 hari, perang Yom Kippur, dia aktif di situ. Tetapi meskipun dia adalah pahlawan, ketika dia memilih berdamai itu menjadi kebencian bagi kelompok Yahudi lainnya. Jadi kita lihat di sini, di antara orang Yahudi itu beda-beda. Ada yang setuju, ada yang enggak, bahkan sampai hari ini. Jadi Anda nggak bisa membayangkan semua orang Israel itu bakal setuju dengan Netanyahu. Yang nggak setuju juga banyak. Tapi kita lihatnya kan selalu Israel, Israel bangsa pilihan Tuhan harus didukung. Iya, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tapi apakah Netanyahu orang baik? Nah, itu pertanyaannya kan. Kemudian ada sayap kanan ekstrim dari bangsanya sendiri yang menganggap nggak boleh ada perdamaian, nggak boleh ada toleransi. Dan toleransi yang dilakukan oleh Yitzhak Rabin yang tahun itu mendapatkan hadiah Nobel. Jadi orang 3 ini mendapatkan hadiah Nobel bersama-sama, Yitzhak Rabin, Simon Peres, dan Yasser Arafat. Nah, ada tokoh oposisi yang saat itu menentang keras Yitzhak Rabin. Siapa dia? Benyamin Netanyahu yang kelak nanti menjadi Perdana Menteri. Dan hari ini dia menjadi Perdana Menteri. Jadi ketika Yitzhak Rabin menandatangani itu,
harapan akan terjadinya two-state solution itu sebenarnya ada. Tapi dengan kematiannya, dengan pembunuhan terhadap Yitzhak Rabin ini, harapan itu menjadi hilang. Dan yang paling menentang tokoh oposisi saat itu adalah Benyamin Netanyahu yang hari ini menjadi Perdana Menteri. Jadi Anda bisa bayangkan kepemimpinan hari ini itu bertolak belakang dengan semangat perdamaian yang ingin diwujudkan oleh Yitzhak Rabin dan Shimon Peres. Menurut sayap ekstrim kanan ini, termasuk Benyamin Netanyahu, Rabin adalah pengkhianat dan juga ada jargon-jargon mati untuk Rabin. Dan betullah pada 4 November tahun 1995, Rabin menghadiri demonstrasi besar-besaran yang mendukung perdamaian di Tel Aviv. Dihadiri lebih dari 100.000 orang. Di atas panggung dia menyanyikan lagu Shir LaShalom, lagu perdamaian, dan syairnya itu ada di saku bajunya. Dia ikut nyanyi. Dan setelah selesai acara, dia turun dari mobil dinas. Seorang mahasiswa hukum namanya Yigal Amir mendekat dari belakang, menembakkan 2 peluru ke punggung Rabin. Dan pembunuhan ini tidak hanya membunuh Yitzhak Rabin, tapi juga membunuh mimpi perdamaian itu yang sampai hari ini tidak pernah terwujud two solution. Paus Leo dan Presiden Mahmud Abbas memang membicarakan kembali two state solution, tapi tampaknya kalau berhadapan dengan Benyamin Netanyahu kayaknya itu nggak mungkin terjadi deh. Jadi yang ingin saya bicarakan di sini ada kok pemimpin yang baik, yang suka berdamai, ya. Yitzhak Rabin yang rela mengorbankan popularitasnya, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Sayangnya, Rabin memang menang dalam pemberian Nobel Prize, tapi dia kalah melawan kebencian di negerinya sendiri. Nyawanya memang harus dibayar dan sebagai gantinya, darahnya menjadi pemisah antara harapan akan solusi two-state solution, 2 negara dalam satu realitas konflik yang berkepanjangan hingga hari ini. Makanya ini penting saya harus utarakan, ada pemimpin yang cinta damai. Dan inilah yang terjadi di tahun 2023 tanggal 7 Oktober yang ramai saat itu. Saya juga membahasnya dengan kelas khusus, tapi tidak sekompleks hari ini. Dan memang Hamas dia teroris. Tapi kemudian pembumi hangusan Gaza yang juga membunuh warga sipil, anak-anak, orang-orang tua, warga sipil, bahkan juga gereja komunitas Kristen di situ, saya memandang kebangetan deh. Ya, meskipun Anda cinta Israel, tapi coba lihat dengan mata hati nurani, kebangetan ini. Nah, inilah Silence No More. Ini adalah penemuan investigasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Hamas. Dan dengan temuan dari investigasi Silence No More dari laporan Civil Commission ini, kemudian menjadi pembenaran bagi Benyamin Netanyahu dan juga seluruh serdadu IDF untuk pembenaran pembumi hangusan Gaza. Nah, kalau ini dokumen Silence No More itu dipakai sebagai dasar ayin tahat ayin, nefesh tahat nefesh, atau lex talionis, hukum lex talionis. Hukum lex talionis itu memang satu nyawa ganti satu nyawa, satu mata ganti satu kaki, satu tangan ganti satu tangan. Tapi di sini apa yang terjadi? Sudah kebangetan. Warga sipil yang saat itu terdampak dari golongan Israel itu antara 1.200-an. Tapi sampai hari ini orang-orang di Gaza yang menjadi korban itu 70.000. Berarti apa? Ini 70 kalinya atau 60 kalinya. Apakah ini mengikuti hukum ayin tahat ayin? Lex talionis? Enggak. Hukum mata ganti mata di Alkitab adalah untuk tatanan keadilan, tapi ini sudah kebangetan karena melebihi dari jumlahnya, ya. Jadi di sini IDF, ya, walaupun anak-anak dari dosen saya, sahabat saya juga ada yang menjadi IDF, saya harus mengatakan bahwa IDF di sini menghadapi kontroversi besar.
baik internasional maupun internal sendiri. Ya, orang Yahudi nggak semuanya setuju loh. Krisis kemanusiaan dan korban jiwa di kalangan warga sipil, pengungsian massal, kelaparan, kematian, kehilangan tempat yang sekarang sudah lulu lantak, dan ketika perjanjian BOP apa yang dilakukan oleh Jared Kushner seperti para pengusaha properti pada umumnya, dia tanpa hati mengatakan the future of Gaza akan dibangun sebuah kota yang sangat modern dengan apartemen-apartemen yang megah. Ya, memang dia kan pengusaha properti, tapi dengan presentasi seperti itu sangat menyakitkan hati secara kemanusiaan di mata saya loh. Anda nggak setuju nggak Bapak? Saya tidak setuju apa yang dilakukan oleh Jared Kushner ketika melakukan presentasi pada saat BOP yang presiden kita juga hadir di situ. Saya sedih melihat itu. Kan itu semua dilakukan atas adanya pertumpahan darah yang begitu masif. Nah, inilah kritik saya kepada saudara saya sendiri, Kristen Zionism, yang membela secara membabi buta kepada Israel, yang mencampur adukkan agama dan politik Zionisme Israel, yang mereka berpikir karena mereka mewarisi doktrin yang berasal dari Amerika, yaitu premilenialisme dispensasi, Israel dianggap sebagai waktunya atau jamnya Tuhan, dan nanti kalau Israel bisa membangun bait Allah ketiga, haleluya! Orang Kristen bilang begitu. Padahal Anda tahu apa yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka punya bait Allah. Mereka akan mempersembahkan korban dan itu bertentangan dengan Alkitab kita. Yang Tuhan Yesus itu sudah bicara, bah, tetelestai. Harapan saya bagi orang-orang Kristen di Indonesia yang berpaham Zionis, coba dong pakai hati nuranimu. Nah, ini beberapa buku ini kalau Anda mau membacanya nanti saya bagi ya. Jadi mereka itu sudah ada di taraf sakralisasi Israel modern. Israel modern yang sebenarnya adalah negara sekuler kemudian disakralisasi pakai ayat-ayat Alkitab sehingga membenarkan apa saja tindakan represif yang dilakukan oleh Israel. Nah, ini saya yang nggak setuju. Kita adalah orang Kristen yang orang Kristen Palestina itu bukan Palestina yang dimusuhi oleh Daud, bukan. Tapi Palestina sebagai tempat wilayah yang mereka sudah ada sejak awal Masehi, bahkan jauh sebelum Israel modern itu berdiri. Mereka tetap ada di situ walaupun ada dinamikanya, tetapi setelah masuk pada Kekaisaran Utsmania, mereka masuk pada status dhimmi dan mereka bisa tetap hidup walaupun tidak menjadi golongan warga negara yang utama. Nah, ini buku-bukunya banyak ya mengenai bagaimana kita memahami ini. Anda bisa setuju atau nggak setuju, nggak apa-apa. Tapi paparan ini harus disampaikan. Ya. Dan juga ada buku yang bicara mengenai challenging Christian Zionism. Ya, ini hampir semua ini saya punya. Dan saya coba cari PDF-nya ternyata ada. Dan saya juga menyarikan buku-buku tadi dalam sebuah artikel di Sarapan Pagi Biblika. Nanti Anda bisa baca pelan-pelan. Tentu saja ini tidak merepresentasi seluruh isi buku-buku itu, tapi paling enggak sarinya ada di sini. Dan kita harus ingat bahwa Jerusalem Christian, kita semakin mengecil dari 20% menjadi 2%. Dulunya 50%, kemudian 20%, lalu sekarang tinggal 2% saja. Dan apa yang terjadi pada hari Paskah kemarin, para imam tidak boleh mengadakan misa untuk Paskah kan? Beritanya kan juga viral, terus kemudian orang-orang Kristen pendukung Israel, enggak, mestinya begini, mestinya begitu. Jadi mereka mengharmonisasi apa saja kekerasan yang dilakukan oleh Israel. Jangan begitu dong, ya. Karena kita harus melihat di sini adalah perlakuan yang tidak berdasarkan agama. Ini pure politik, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi jangan dicampur adukan dengan agama ya. Kristen di Palestina dan orang Indonesia perlu memahami Palestina tidak hanya berisi Arab Muslim. Komunitas Kristennya juga banyak. Saya kalau ke Israel yang nganter-nganterin saya, supirnya itu orang-orang Kristen Palestina. Bagaimana saya nggak sayang sama mereka? Saya kan masih ingat nama-nama mereka.
Bagaimana mereka melayani kita ketika di Tanah Suci? Mereka adalah orang-orang Kristen Palestina, dan mereka bukan Palestina yang dimusuhi Daud, teman-temannya Goliat, bukan. Mereka adalah orang Kristen Palestina, disebut Kristen Arab karena mereka berbahasa Arab, karena wilayah itu dikuasai sekian lama berabad-abad oleh Emporium yang beragama Islam. Tapi keberadaan mereka sudah ada sejak awal Masehi. Jadi Kristen Palestina itu terkonsentrasi di Bethlehem, Ramallah, Yerusalem. Itulah sebabnya Presiden Yasser Arafat, Presiden Mahmud Abbas itu setiap hari Natal selalu mengunjungi gereja Nativity yang ada di Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Karena orang Palestina tidak hanya berisi Arab Muslim Palestina, tetapi juga berisi sebagian dari orang-orang Kristen. Ini menunjukkan bahwa kekristenan Palestina sangat tua sejak awal Masehi dan beragam. Sedangkan negara Israel modern kan baru berdiri tahun 1948. Yang dulu 20% sekarang mengecil menjadi 2% saja. Dan keberadaan Kristen Palestina menantang narasi sederhana seperti konflik itu bukan berarti Yahudi versus Muslim. Tapi di tengah-tengahnya juga ada yang ikut sengsara, yaitu saudara-saudara seiman kita Kristen Palestina. Nah, ini hampir semua bukunya saya punya. Dan mari sekarang belajar mengenai golongan Yahudi. Perhatikan. Jadi kelas ini bukan antisemit. Karena kelas ini juga memahami adanya Yahudi. Yahudi loh ini. Beragama Judaism. Bahkan Judaism ortodok garis keras. Yahudi tapi non-Zionis. Jadi Anda harus membedakan antara Judaism itu belief, Zionis itu gerakan politik. Dua-duanya kalau dicampur ya represif seperti sekarang. Tapi masih ada orang-orang yang pakai hati nurani mereka bahwa mereka memilih menunggu Sang Mesias yang dijanjikan dengan cara pasif. Siapa mereka? Mereka adalah Satmar Hasidim atau Hasidei Satmar atau Neture Karta yang kadang-kadang lewat di beranda Instagram kita atau medsos kita, ada orang Yahudi ortodok bawa bendera Palestina kan. Nah ini mereka. Mereka Yahudi tapi non-Zionis. Nah ada peran Haedah Hachareidis. Kenapa menolak kekerasan yang dilakukan oleh negara Israel modern? Karena mereka berpegang pada adanya 3 sumpah dalam tradisi Talmud mereka yang dipahami sebagai larangan untuk mendirikan kedaulatan sebelum waktunya. Negara Israel modern bagi orang Yahudi non-Zionis di sini ini adalah pure gerakan politik, tapi ini tidak seperti yang mereka pahami, seperti yang mereka pahami sebagai Galut Ratson. Bahwa mereka memilih untuk menunggu Sang Mesias dengan cara pasif. Terus bait Allah ketiganya gimana? Ya nanti yang bangun adalah Sang Mesias yang dijanjikan. Bukan Itamar Ben-Gvir, bukan Benyamin Netanyahu, bukan Bezalel Otzrik, bukan. Tapi Sang Mesias sendiri, ya kita tunggu bersama-sama. Nah ini pemilihan dari golongan Yahudi non-Zionis. Yahudi non-Zionis ada. Kok bagaimana orang Kristen bisa menjadi memilih Zionis, bahkan menjadi radikalis Zionis yang membenarkan apa saja tindakan represif yang dilakukan oleh negara Yahudi modern? Sekali lagi ini bukan antisemit, enggak. Karena golongan Satmar Hasidim mereka memilih non-Zionis. Nah ini. Ini adalah golongan Neturei Karta. Tinggalnya di mana? Di Mea Shearim. Mereka adalah golongan Yahudi ultra ortodok yang memilih menunggu Sang Mesias secara pasif. Mereka sudah melihat kekerasan, pertumpahan darah, pengeboman, kesengsaraan kemanusiaan berpuluh-puluh tahun, yang dimana mereka paham bahwa ketika leluhur mereka kembali ke Tanah Suci Aliyah, mereka bisa kok hidup bersama-sama dengan kaum muslim, bersama-sama dengan orang Israel pada zamannya Kekaisaran Utsmaniyah. Nah, jadi ini Neture Karta nanti Anda bisa searching di Google atau di Instagram, menarik sekali apa yang mereka lakukan. Neture Karta itu artinya penjaga kota.
Maksudnya menjaga kesucian Yerusalem menurut hukum Taurat, yang mereka tidak rela Yerusalem itu dikotori dengan kekerasan. Nah, Neturei Karta ini muncul pada tahun 1930-an ketika mulai orang-orang Yahudi ini ancang-ancang membangun negara Israel yang berdaulat. Mereka hidup memisahkan dari kelompok Yahudi yang lainnya, maka mereka juga sering bertikai dengan sesama Yahudinya. Nah, 3 sumpah, 3 oaths yang ada di Talmud mereka bahwa Yahudi tidak boleh kembali ke tanah Israel, masal secara paksa, nggak boleh paksa. Yang kedua, tidak memberontak terhadap bangsa-bangsa, tapi di sini terjadi pertikaian antar bangsa kan, dan bangsa-bangsa tidak menindas Israel berlebihan, maka Neturei Karta di sini melihat Sionisme. Yang Sionisme adalah gerakan politik sebagai pelanggaran kehendak Tuhan. Mungkin di antara kita, orang Kristen banyak yang nggak tahu siapa itu Neturei Karta, tapi mereka sangat aktif sekali untuk menyuarakan hak-haknya orang Palestina. Karena mereka tahu Palestina di sini bukan Palestina yang musuhnya Daud, bukan, tetapi di sini adalah Palestina sebagai nama wilayah yang sebenarnya itu juga menyangkut orang-orang Semit pada masa lalu, ya. Jadi kekristenan yang awal, orang-orang Semit masa lalu yang kemudian dikasih nama Palestina, yang kemudian mereka berbahasa Arab, bukan berarti mereka Arab keturunan Yoktan, bukan. Walaupun kemudian daerah itu dikuasai oleh Kekaisaran Islam selama berabad-abad. Jadi di sini ada penolakan kekerasan yang dilakukan oleh Israel modern, dan itulah kegiatan utama dari kalangan Neturei Karta untuk memberitahu dunia masih ada kok golongan Yahudi yang cinta damai. Mereka adalah bagian ortodoks dan ini memang bukan representasi umum. Nah, ini juga ada bahasan mengenai Eda Hacharedis di laman Sarapan Pagi Biblika, nanti Anda bisa baca pelan-pelan. Dan satu lagi, ini favorit saya. Yakov Rabkin. Dia seorang profesor, dia seorang kolumnis pada The Time of Israel. Ini adalah situs berita yang sangat terkenal lagi, The Time of Israel. Tapi di situ perhatikan, salah satu kolumnisnya, dia adalah non-Zionis. Padahal dia orang Yahudi. Dia banyak sekali mengecam kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh Israel modern. Dan saya juga punya beberapa bukunya, ya. Ini buku-buku yang nanti bisa Anda baca nanti, ya. Saya bisa sharing nanti, ya, supaya Anda tahu bahwa kita sebagai orang Kristen di sini kan biasanya nggak punya banyak informasi kan. Informasi cuma di gereja, haleluya, haleluya. Israel bangsa pilihan Tuhan, mereka menjaga haknya. Cuman dikasih asupan-asupan yang gitu, makanya mereka jadi apa? Mabuk agama, tidak melihat keadaan sebenarnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Charlie Kirk yang dulunya garis keras membela Israel. Kemudian ketika dia melihat kesengsaraan yang ada di tanah Israel, di Gaza, yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, kemudian dia berbalik arah. Dan apa yang terjadi? Dia membayarnya dengan harga nyawanya. Jadi saya bukan menangisi Charlie Kirk karena dia sebagai seorang apologet. Saya menangisi Charlie Kirk yang dia sudah kembali kepada hati nuraninya dan dia harus terbunuh gara-gara itu. Nah, yang membunuh Charlie Kirk itu kan juga nggak jelas orang yang disusupkan, padahal yang bikin dia mati mungkin dengan cara lain. Mungkin saja ada senjata yang jadi mikrofonnya itu, itulah yang membunuh lehernya di sini, mikrofon yang ada di dekat dadanya itu. Jadi jangan gampang-gampang percaya dengan apa berita-berita. Terus kemudian kita ngomong, wah itu berita-berita itu semua hoax. Nah, pokok berita yang menyudutkan Israel itu semua hoax. Kita dikasih asupan begitu. Bukan. Makanya jangan baca atau jangan nonton Fox. Kalau Fox itu Anda akan masuk pada provokasinya Partai Republik. Kalau Anda nonton CNN, Anda akan masuk pada provokasinya Partai Demokrat. Saya nggak mau nonton dua TV itu. Saya mau nonton yang lain. Saya suka nonton Phoenix, kantor berita dari China yang berbahasa Inggris dan para reporternya keren-keren banget. Saya suka nonton TV Phoenix juga. Jadi Anda mau pilih dari media informasi yang mana? Dan buku-buku yang dituliskan oleh Yakob Rabkin di sini saya harap dapat membuka
pikiran kita. Dia orang Yahudi, tapi dia anti-Zionis. Dan tentu saja dia bukan antisemit. Dan ketika saya memaparkan ini bukan antisemit, saya cinta bangsa Semit. Yesus lahir sebagai orang Semit. Gereja mula-mula ada di tanah Semit. Jangan bicarakan ini antisemit. Saya cinta bangsa Semit dan ada orang-orang golongan Yahudi sendiri yang tidak setuju dengan Zionisme. Bahkan Yahudi di Iran itu hidup damai. Dan pemimpinnya Neture Karta saat ada perang dengan Iran saat itu menemui pemimpin Iran, tolong jaga komunitas kami yang ada di Teheran, dan pemerintah Iran menyanggupinya. Nah, apakah Iran tidak memusuhi Yahudi? Jadi kita harus lihat begini, kita kan selalu dikasih asupan. Iran itu pengen Israel itu hapus dari peta dunia. Nah, itu kan seringkali yang disuarakan. Tapi sebenarnya secara resmi, pemerintah Iran itu membedakan antara Yahudi sebagai agama, Judaism sebagai agama, dan Zionisme ideologi politik. Ya saya nggak baik-baikin Iran. Tapi yang terjadi hari ini, orang Yahudi yang ada di Iran masih diperbolehkan hidup kok. Yang artinya di sini secara manusiawi ini masih tetap diperhitungkan. Kita harus membedakan antara Judaism sebagai agama dan juga Zionisme sebagai gerakan politik. Dan kenapa mereka hidup aman di Iran? Karena sama, ya seperti orang Kristen ketika ada di dalam kekaisaran Muslim, mereka statusnya dhimmi, pembayar pajak. Ya asal bayar pajak yang kamu aman di sini. Nah, saya juga secara khusus nulis Yahudi di Iran, bukan untuk baik-baikin Iran. Saya harus melihat bahwa ada kok orang Yahudi di Iran yang masih hidup damai di situ. Nah, sekarang apa itu Yahudi Askenazi? Nah, sorry to say. Nah, tentu saja ini banyak yang nggak setuju. Sebenarnya Israel yang represif hari ini itu sebenarnya bukan Yahudi Mizrahi, bukan Yahudi Timur, tetapi Yahudi yang merupakan imigran dari Eropa. Yang sebenarnya mereka adalah orang-orang convert. Makanya namanya Yahudi Askenazi. Siapa itu Askenaz? Askenaz itu anaknya Yafet. Yafet itu yang menurunkan bangsa kulit putih. Jadi gampangnya apa itu Yahudi Askenazi? Yahudi bule. Lo bule kok Yahudi? Ya itu Yahudi Askenazi. Karena mereka convert beragama Judaism. Seperti Benjamin Netanyahu, dia kan mukanya bule banget. Ya karena dia imigran dari Polandia. Demikian juga pemimpin-pemimpin yang lain yang sebenarnya mereka adalah imigran dari Eropa. Sebenarnya masih ada Yahudi Mizrahi. Nah ini ada sebuah teori dan tentu saja teori ini ditolak mentah-mentah oleh golongannya Benjamin Netanyahu dan juga sebagian Kristen Indonesia yang Zionis. Ada teori Kosler di sini bahwa mereka bukan Yahudi yang asli tapi mereka Yahudi convert. Nah maka saya penting untuk menuliskan diskontinuitas dan kontinuitas antara Israel modern dan Israel pada zaman Raja Daud. Israel modern hari ini harus kita pandang betul-betul sebagai suatu negara politis yang penduduknya nggak semuanya beragama Judaism, bahkan di antara sebagian besar dari mereka 30%-nya itu adalah ateis. Yuval Noah Harari, seorang pemimpin Yahudi yang sangat terkenal, dia nggak beragama Yahudi, tapi dia seorang ateis. Artinya memang ateisme itu berkembang besar di Israel, jadi di sini jangan menaruh Israel modern dalam kacamata agama yang fanatik seperti orang-orang Indonesia Kristen hari ini yang Zionis. Nah, maka saya pelan-pelan ya. Saya sempatkan waktu yang panjang supaya orang Kristen di Indonesia mau belajar tentang sejarah yang benar, yang jujur. Bagaimana dengan identitas Yahudi modern dan realitasnya dengan Israel modern? Anda harus membedakan Judaism sebagai agama, belief, dan juga Zionism. Dan nggak semua orang Yahudi beragama Judaism. Nah ini teori Kostler di sini yang tentu saja ditolak ya, tapi nggak apa-apa sebagai bahan bacaan bahwa ada loh teori seperti ini bahwa yang sedang berkuasa di Israel hari ini bukan orang Israel asli, tapi convert orang bule yang kemudian mengaku sebagai orang Yahudi. Tapi sebenarnya kalau orang Yahudi ya kayak orang Arab kan, mereka orang ini kan orang Timur Tengah. Yang itu disebut sebagai the Jews of Khazaria. Mana itu Khazaria?
Nah, ini Kekaisaran Khazaria itu ada di Rusia. Nah, sekarang kita terakhir masuk pada harapan Israel untuk dibangunnya Bait Allah ketiga di Yerusalem. Saya ada di posisi netral. Walaupun saya dapat membayangkan kalau dibangun Bait Allah terjadi pertumpahan darah dan itu yang tidak diinginkan oleh kalangan Neturekarta. Akan ada pertumpahan darah. Nanti kalau Bait Allah ketiga kan yang bangun Mesias menurut golongan Neturekarta. Dan bagi kita orang Kristen, perlukah kita menyokong Bait Allah ketiga? Maka saya juga menuliskan sebagai pendamping dari kelas kita hari ini satu artikel yang penting mengenai Bait Allah ketiga dan finalitas salib, dua jalur teologis yang berbeda. Jadi kalau kita percaya pada salib Kristus, jangan dicampur-campur dengan Bait Allah ketiga. Ini akan kontradiksi. Karena Tuhan Yesus sudah bilang tetelestai, nggak akan ada korban berdarah lagi. Nah, nanti kalau Bait Allah ketiga kan apa? Mereka mempersembahkan korban dari binatang dan itu jelas akan bertentangan kontradiksi dengan Yohanes 19 ayat 30. Nislam tetelestai. Memang saya tidak menutup mata ada harapan untuk pembangunan Bait Allah ketiga dan pemulihan ibadah. Dan jalur yang dipilih oleh golongan Neturekarta adalah menunggu dengan pasif. Biarlah yang membangun itu nanti Sang Mesias sendiri, bukan kita yang membangunnya dengan bayaran pertumpahan darah. Nah, itu saya setuju. Mereka mengerti. Dan kalau orang Kristen mendukung pembangunan Bait Allah ketiga, baiklah. Saya mau bicara dengan orang Kristen Indonesia yang berpaham Zionis, yang mabuk Israel, yang mendukung habis-habisan pembangunan Bait Allah ketiga. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku lebih besar daripada Bait Allah. Ani gadol min hamikdas. Jelas itu dikatakan oleh Tuhan Yesus dan dicatat di dalam Matius 12 ayat 6. Jadi please deh, orang-orang Kristen gak usah ikut-ikutan soal Bait Allah ketiga. Nggak usah. Karena itu bertentangan dengan Injil Kristus. Kalau Anda percaya bahwa Anda sudah ditebus oleh darah Kristus, ngapain ada Bait Allah ketiga? Buktinya Tuhan Yesus ketika naik ke surga, nggak pilih Bait Allah sebagai tempat kenaikannya, tapi dia memilih Bukit Zaitun. Karena sorga dan bumi adalah tahtanya. Sedangkan bangunan fisik manusia penuh dengan darah, penuh dengan dosa. Tuhan Yesus nggak sudi naik melalui Bait Allah dan pasti Tuhan Yesus juga nggak sudi turun melalui Bait Allah ketiga karena pastilah Bait Allah ketiga itu akan dibangun dengan pertumpahan darah. Please, orang Kristen Indonesia yang Zionis pahami ini. Kalau Anda masih Kristen, Anda nggak ada urusannya dengan pembangunan Bait Allah ketiga. Pendeta-pendeta yang juga mengkhotbahkan Bait Allah ketiga, berhentilah. Anda tidak mengerti kekristenan Anda sendiri. Anda mengkhianati kekristenan Anda sendiri. Please, please, nggak usah dibicarakan lagi mengenai fanatisme kepada Israel, terutama pada pembangunan ketiga, karena nggak ada urusannya dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus mengatakan, aku lebih besar daripada Bait Allah, ani gadol min hamikdas. Masa Anda mau menabrak firman dari Tuhan kita sendiri? Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes pasal 4 sudah mengatakan gak ada kiblat. Kiblatnya siapa? Ya aku. Dulu orang Yahudi dan orang Samaria bertikai gara-gara kiblat. Yang satu berkiblat di Bukit Sion, yang satu berkiblat di Gunung Gerisim. Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus mendatangi perempuan Samaria itu, besok saya mau mengkhotbahkan ini di gereja di BSD City di sini. Saya mau mengkhotbahkan ini supaya orang-orang Kristen juga paham. Yesus mengatakan aku lebih besar daripada Bait Allah. Nggak ada kiblat lagi. Dan itu sudah dikatakannya sejak di Yohanes pasal 4. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, apa gunung Gerisim, juga bukan di Yerusalem, apa itu Gunung Sion. Kiblatnya pindah kepada siapa? Percayalah kepadaku. Kiblatnya pindah di Yesus Kristus. Maka nggak usah fanatik pada Yerusalem. Kita memandang Yerusalem dalam
Sejarah memang itu kota suci, tapi jangan membenarkan segala tindakan represif karena tidak ada kiblat lagi. Kiblat kita ya Yesus Kristus. Nah, itulah sejarah Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang mencatat hukuman Tuhan pada bangsa pilihannya yang tidak selalu pembenaran karena covenant antara Tuhan dan Israel itu harus dibarengi dengan apa? Kekudusan, kasih setia dan keadilan. Dan tanyalah pada hati nuranimu, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih Zionis, apakah Israel modern setia kepada Tuhan dan mencintai keadilan? Silakan jawab melalui hati nurani Anda. Baik, itulah kronologi Israel Yahudi sebagai bangsa agama, hubungannya dengan Israel dan negara Israel modern. Saya kembalikan kepada Mas Dimas. Kita masih punya waktu untuk bertanya jawab ya.
Insya Allah.